Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Uzan Alapsi dengan NIM 4242311049 dan rekan saya Nur Rahmat Aulia Bahri dengan NIM 4242311059. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami atau PBL di semester 3 dengan judul Monitoring Fasilitas Lift Politeknik Negeri Batam. Di sini ada daftar anggota kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Oke, langsung ke latar belakang. Di sini kami punya 4 poin penting dari latar belakang, yaitu Politeknik Negeri Batam membutuhkan fasilitas lift untuk mendukung pergerakan cepat antar tempat. Permasalahan muncul akibat kejadian abnormal pada lift, sehingga membutuhkan report kejadian secara nyata tanpa membutuhkan waktu yang lama. Solusi sistem IoT dengan RFID untuk pemantauan dan report lift secara real time. Keuntungannya adalah efisiensi, kenyamanan, dan keamanan pengguna lift. Kemudian rumusan masalah di sini ada 3 poin penting, yaitu bagaimana sistem IoT membantu pengelola memantau lift jarak jauh. Bagaimana sistem memberikan peringatan otomatis jika terjadi abnormality. Dan yang terakhir, bagaimana sistem ini meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna lift. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan ada 3 poin penting dan manfaat ada 3 poin penting. Jadi yang pertama dari tujuan, meningkatkan keamanan pengguna, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan memungkinkan pemantauan lift secara jarak jauh. Dan yang kedua ada manfaat bagi penulis, memenuhi tugas project based learning. Bagi kampus, membantu pengelolaan dan pemantauan lift. Dan bagi masyarakat kampus, dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Kemudian ada batasan masalah memiliki 4 poin, yaitu cakupan lokasi. Sistem dirancang khusus untuk Poli Batam. Fitur utama yaitu sistem mengirimkan notifikasi jika terjadi gangguan atau kondisi lift dan menampilkan juga pada web dan aplikasi. Durasi proyek implementasi diselesaikan dalam 1 semester, yaitu 100% untuk pengerjaannya selama semester 3 ini. Jadi langsung proyek itu jadi dengan presentasi 100%. Kemudian ada komponen utama, di sini ada 4 komponen utama, yaitu kami menggunakan ESP32 DevKit V1 mikrokontroller utama. Yang kedua ada RFID MRFC 522 digunakan untuk identifikasi pengguna. Dan yang ketiga OLED 128x32 I2C menampilkan status dan informasi lift di alat tersebut. Kemudian kami di sini menggunakan Firebase PPM Admin dan Firebase Admin SDK untuk menyimpan dan mengelola data monitoring lift serta untuk sistem push notification pada aplikasi Android. Kemudian ada desain sistem. Sistem terdiri dari RFID untuk identifikasi pengguna pada report abnormality. Kemudian ada SP32 sebagai pengelola data, database, Firebase dan MySQL untuk menyimpan riwayat atau kejadian penggunaan ke admin dan teknisi. Jika terjadi abnormality, tap RFID dan mengirim kondisi abnormal, mengirimkan notifikasi dan ditampilkan pada layar OLED di alat tersebut. Untuk monitoring admin menggunakan desain web HTML untuk memantau kondisi real time pada lift tersebut. Dan untuk teknisi dapat melihat kondisi real time pada aplikasi di HP Android tersebut. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data pada proyek kami. Jadi kami melakukan pengamatan data tersebut terhadap operasional sistemnya dengan metode listening dan read pada set servernya. Dan yang kedua itu kita memerlukan wawancara dengan teknisi dan tenannya sendiri yaitu Poli Batam untuk membahas tentang proyek kami agar bisa diimplementasikan di Poli Batam. Kemudian yang ketiga itu untuk pengumpulan data teknisnya. Jadi pengumpulan data teknisnya kami membutuhkan ada 3 poin, yaitu yang pertama waktu perawatan terakhir pada lift, dan poin kedua yaitu frekuensi real time pada kejadian lift, dan yang ketiga yaitu respon teknisi terhadap masalah jika terjadi abnormality dan sebagainya. Kemudian ada hasil dan analisis. Untuk hasil dan analisisnya, sistem itu yang pertama diuji untuk memberikan notifikasi dan update data real time jika terjadi masalah. Jadi update data real time tadi seperti yang sudah disebutkan ditampilkan pada web dan aplikasi tersebut.
dan notifikasinya yang akan kami berikan sebuah hasil video nanti di akhir presentasi ini. Kemudian yang kedua yaitu data dikumpulkan untuk menganalisis reaksi performa sistem. Jadi reaksi performa sistem itu apakah betulan sesuai yang seperti kami harapkan. Dan yang ketiga yaitu adalah hasilnya. Hasilnya itu mencakup waktu respon terhadap gangguan. Jadi untuk kayak update datanya atau update pada sistem notifikasi. Kemudian yang kedua adalah analisis keefektifan sistem pemantauan lift. Jadi apakah betul-betul efektif proyek kami untuk monitoringnya. Kemudian yang ketiga, keandalan efisiensi waktu untuk report kejadian, yang bermaksud apakah teknisi tersebut dapat dengan cepat menerima sebuah update data baru pada kejadian lift tersebut. Kemudian penutup. Pada penutup ini, sistem monitoring lift yang berbasis IoT ini dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan komunikasi operasional lift dengan admin dan teknisi di Uli Batam. Jadi harapannya yaitu yang pertama, meminimalisir penggunaan waktu terhadap kejadian abnormal. Seperti yang sudah saya sebutkan, untuk mempersingkat waktu untuk menerima update data dari user ke teknisi dan admin. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kenyamanan dan keamanan penggunaan lift di Poli Batam. Jadi pengguna atau user dapat dengan senang hati untuk menggunakan fasilitas lift ini dengan fitur tambahan untuk laporan jika terjadi abnormality pada lift. Kemudian yang ketiga itu mempermudah komunikasi pengguna dengan teknisi untuk tindakan lebih lanjut pada lift. Seperti yang sudah saya sebutkan, jika sudah ada update data terbaru, maka teknisi akan menindaklanjuti dari hasil update data yang terbaru. Oke. Skip aja. Nah, kemudian untuk integrasi sistem. Yang pertama yaitu sistem terdiri dari komponen utama RFID MRFC522 untuk membaca kartu pengguna terhadap laporan abnormality lift. Kemudian yang kedua yaitu SP32-nya sebagai controller untuk menerima dan mengirim data ke server PHP MyAdmin, Firestore, dan Firebase Admin SDK. Kemudian data-data tersebut kita olah di sebuah file. Untuk yang Firebase kita menggunakan Java, dan untuk PHP MyAdmin kita menggunakan sebuah file PHP, dan untuk push notification Firebase Admin SDK kita menggunakan kode JavaScript dan kita jalankan di komputer server tersebut. Kemudian komponen selanjutnya OLED 128x32 untuk menampilkan informasi status pada alat tersebut. Jadi OLED ini juga bisa menampilkan ketika setelah user atau pengguna melakukan tap RFID, dia dapat melihat untuk memilih lift dan lantai untuk mengirimkan report tersebut ke database. Kemudian status lift ditampilkan pada dashboard web dan aplikasi Android, dan aplikasi Android seperti yang saya jelaskan sebelumnya ditambahkan sebuah fitur push notification agar dapat menerima update data ketika aplikasi tersebut berjalan di latar belakang ketika teknisi sedang tidak standby pada aplikasi tersebut. Oke, untuk hasil implementasi yang pertama, sistem berhasil diimplementasikan dengan fitur notifikasi real time jika terjadi perubahan data atau gangguan. Kemudian yang kedua yaitu informasi status lift ditampilkan pada OLED, web, dan aplikasi. Kemudian yang ketiga, data disimpan di server Firebase dan MySQL untuk diolah seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian untuk keuntungan implementasi kami itu meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna lift. Kemudian yang kedua, memudahkan pengelolaan dalam pemantauan kondisi dan status lift. Kemudian yang ketiga yaitu
sebuah respon cepat terhadap gangguan operasional lift tersebut. Oke, untuk dokumentasinya, dokumentasi proses dalam pembuatan sistem monitoring lift ini, yang pertama ada sebuah perancangan rangkaian elektroniknya, kemudian pemrograman ESP32 dan integrasi pada RFID-nya. Kemudian yang ketiga, pemrograman untuk menerima dan mengirim data ke site server. Dan yang kemudian yang keempat, ada sebuah pengujian sistem dan analisis data yang akan kita tampilkan di video akhir presentasi. Untuk analisis data, data yang dikumpulkan meliputi yang pertama itu ada riwayat kejadian pada lift, kemudian waktu respon data tersebut terhadap perubahan datanya. Jadi kayak setelah menerima data, untuk menampilkannya itu seberapa cepat waktu responnya. Kemudian untuk hasil analisisnya, yang pertama mampu mendeteksi dan memberikan notifikasi serta update datanya secara akurat. Jadi maksudnya itu, apakah data yang dikirim dan diterima tersebut itu sesuai dengan apa yang sudah diimplementasikan. Kemudian yang kedua yaitu data digunakan untuk optimasi pemeliharaan lift. Jadi kita dapat melakukan pekerjaan apapun, entah itu melakukan perawatan atau perbaikan pada lift untuk mengoptimasi agar kejadian maintenance-nya itu dapat dilakukan secara tepat waktu. Oke, untuk kesimpulan dan saran dari proyek kami. Yang pertama ada sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah sistem monitoring lift berbasis IoT ini sudah berhasil meningkatkan efisiensi pemantauan dari pendapat kami. Kemudian untuk yang kedua, penggunaan RFID ini memudahkan identifikasi pengguna terhadap kejadian abnormality pada lift. Kemudian yang ketiga adalah notifikasi real time membantu pengelolaan merespon masalah lebih cepat, yaitu pada sudah saya sebutkan di aplikasi teknisi tersebut. Kemudian kami memiliki saran untuk pengembangan jika proyek kami diterima dan dapat dikembangkan. Yang pertama adalah integrasi fitur pemantau lift secara akurat, baik itu kayak misalnya perubahan nyata pada untuk pergerakan lift. Misal dia lagi bergerak, dia akan menampilkan dia sedang bergerak, jika berhenti dia akan berhenti. Kemudian untuk suhu lift, jika suhu tersebut normal, maka tidak ada terjadi kebakaran atau sebagainya. Kemudian dan berbagai fitur yang dibutuhkan, mungkin akan menambahkan kamera untuk bukti nyata dalam secara visual yang dibutuhkan di proyek monitoring kompleks pada lift tersebut. Kemudian yang kedua, sarannya menambahkan fitur pemeliharaan prediktif menggunakan data storage. Jadi akan membuat sebuah tab baru di monitoring tersebut berupa pemeliharaan prediktifnya. Jadi kita kayak membuat sebuah schedule untuk melakukan maintenance lift tersebut, misalnya contohnya pada 3 bulan sekali. Jadi kita bulan berapa dan pada tanggal berapa untuk melakukan perawatan lift tersebut. Kemudian yang ketiga, sebuah pengembangan aplikasi mobile untuk kemudian akses dan fitur tambahan yang dibutuhkan. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, tapi ini dikhususkan untuk aplikasi. Jika penyesuaian-penyesuaian tersebut sudah dilakukan yang pada pertama dan kedua dari saran pengembangan ini, jadi yang di mobile juga akan dikembangkan agar fungsinya tercapai sesuai apa yang diharapkan. Oke, sekian dari kami yang dapat kami sampaikan melalui presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari project yang sudah kami buat. Oke, yang pertama-tama kita login dulu di bagian browser. Di sini kami menggunakan localhost dulu untuk demonstrasi sebelum digunakan di hosting online yang berbayar. Oke, kita login dulu. Berikut tampilannya. Di sini ada berbagai macam card atau liftnya.
karena di Polybatam ada 3 jadi dengan 3 lift. Kemudian di sini adalah bagian untuk riwayat dari kondisi apapun itu, entah itu abnormal atau sedang normal atau perbaikan lainnya. Di sini masuk di sini. Oke, kemudian info ini untuk info pembuatannya. Oke, kemudian di aplikasi agar kita tetap menerima push notifikasi dari eh, secara real time, kita harus login juga di aplikasi. Di sini saya sudah membuat aplikasi menggunakan Android Studio dengan database Firebase Firestore. Dan untuk notifikasinya kami menggunakan site server berupa Firebase Admin SDK. Jadi kita memasukkan sebuah file Firebase Admin SDK di konfigurasi pembuatan aplikasi Android Studio-nya. Oke, kita login dahulu. Sebelumnya karena saya pernah login. Oke, sini kondisinya sama dengan yang ada di kondisi yang di web. Nah, kemudian ini saya akan mencontohkan untuk bagaimana cara kerjanya. Jika user atau pengguna melihat lift itu sedang abnormal, kita dapat mengetek di RFID-nya. Oke, ini masih belum, mekaniknya masih belum jadi. Ini. Oke, di sini setelah saya tap ada pilihan liftnya. Oke, sebentar saya naikkan dulu untuk tampilan OLED-nya. Sini silakan pilih liftnya. Misalnya saya mereport untuk kejadian di lift 3. Oke, di sini saya menggunakan 3 button ya. Ini menandakan lift 1, lift 2, lift 3. Oke, kita pilih lift 3. Oke, lift 3 dipilih. Kemudian pilih lantainya. Kita mereportnya tuh kita di lantai berapa? Misalnya saya lagi di lantai 5 ya. 5 oke, lantai 5. Nah, ini tombol yang ini untuk up-nya, kemudian ini down-nya untuk pilihan lantai menurun, ini untuk naik. Ini kita menekan OK untuk mengirim datanya. Oke, kita akan menekan OK dan akan melihat perubahan yang terjadi. Coba, ini sama ya. Oke, kita tekan OK 1, 2, 3. Oke, sudah berubah. Nah, setelah masuk kondisi di sini, kita dapat melakukan perbaikan teknisinya. Nah, setelah melakukan perbaikan, dia akan mengirim report untuk mengembalikan status dan kondisi tersebut. Nah, kita pilih yang tadi barusan selesai lift 3, statusnya sudah normal, kondisinya sudah berjalan. Kita berikan deskripsi pekerjaannya. Pekerjaan lift 3 sudah selesai dilakukan. Oke, kita submit. Perubahan di sini sudah, kemudian ada perubahan di sini sebentar lagi sambil menunggu data ya. Oke. Nah, kemudian jika untuk melihat push notifikasi yang terjadi, oke, saya keluar dari aplikasi dan saya akan mematikan HP-nya. Oke, saya akan mengirim abnormality kembali pada lift 1. Contohnya, saya tap RFID-nya. Oke, pilih lift. Saya ingin lift 1 tersebut mengalami abnormality. Oke, saya pilih lift 1. Kemudian kejadian contohnya di lantai 1. Kita tekan OK. Akan melihat perubahan. Oke. Oke, sudah masuk notifikasi juga di aplikasi saya. Nih, untuk pemberitahuan awalnya, monitoring lift pada Polybatam. Kita buka dulu. Nah, ini notifikasi yang masuk ke aplikasi teknisinya. Oke, kemudian sama seperti tadi, untuk cara kerjanya, seperti yang sudah saya jelaskan, dia akan tetap mengirim dan menerima data secara real time. Jadi, ESP32 ini sebagai untuk sistem menerima dan mengirim datanya. Untuk jalur menerima dan mengirim datanya ke database. Jadi untuk database yang monitoring ini sekali lagi saya sebutkan bahwa untuk monitoring yang di web menggunakan database server itu phpMyAdmin yang tadi nih menggunakan Exam untuk demonstrasinya. Nantinya jika sudah sempurna saya akan masukkan di web hosting gratis yaitu Infinity Free. Dan untuk database server yang di Android tadi saya jelaskan kembali menggunakan dua set server yaitu Firebase Firestore untuk
mengirim dan menerima data dari microcontroller ataupun dari Android ataupun dari monitornya. Kemudian untuk push notifikasinya saya menggunakan Firebase Admin SDK yang dapat bisa dicari itu di linknya Firebase. Firebase Firestore ya, sebentar untuk mencari kodenya di sini. Project settings, kemudian ini kita mau download Google Service JSON untuk konfigurasi Firebase Admin SDK-nya. Oke, sekian untuk sementara. Secara sistem komunikasinya sudah berjalan 100%. Kami tinggal tahap akhir untuk pembuatan desain mekanikalnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan produk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.